Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 akuntansi 2, kelompok 2 akan memenuhi tugas pembelajaran matematika dengan guru Ibu Elita Budi Kusumaningsi SPD. Di sini kami akan membahas mengenai kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Lina Agustin, Firly Musyaropah, Epa Nurromadona, Indah Wulandari, Respa Nurfadilah, dan Ainun Ambar Nugraini. Pengertian kuartil. Kuartil hampir sama dengan median, hanya saja pada kuartil pembagiannya adalah 4. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Pengertian kuartil data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval. Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian sama besar. Contoh soal 1. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. A. Data yang terkumpul adalah 5, 6, 4, 3, 7, 8, 2, 1, 9, dan 10. Pertama, urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar. 2. Tentukan nilai tengah. Karena jumlah data di sini genap, maka nilai tengahnya berada di antara angka 5 dan angka 6. Jadi Q2 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Kemudian tentukan Q1 data sebelum Q2, yaitu angka 3. Setelah itu tentukan Q3 data setelah Q2, yaitu angka 8. Maka Q1 5,5, Q2 3, dan Q3 8. B. Data yang terkumpul 1, 4, 5, 7, 9, 8, 3, 2, dan 6. Pertama, urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengah. Nilai tengahnya berada pada angka 5. Kemudian tentukan Q1 data sebelum Q2, yaitu berada di antara angka 2 dan 3. Maka 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Setelah itu, tentukan Q3 data setelah Q2, yaitu berada di antara angka 7 dan 8. Maka 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi, Q1 bernilai 5, Q2 2,5, dan Q3 7,5. Oke teman-teman, selanjutnya membahas kuartil data kelompok. Kuartil data berkelompok adalah nilai yang membagi data yang sudah dikelompokkan dalam kelas interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 kuartil data berkelompok yang biasanya dicari, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kuartil dari data kelompok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurangi FK dibagi FQI dikalikan dengan P, di mana I yaitu 1, 2, 3, TB yaitu tepi bawah QI, FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, FQI yaitu frekuensi kelas QI, P yaitu panjang interval kelas, dan N banyaknya data. Nah, kita lihat contoh soalnya dari tabel di bawah. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data pada tabel. Contohnya, ketika kita akan mencari Q1, rumusnya Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N. Selanjutnya, ketika kita akan mencari Q2 dan Q3, sama halnya ketika kita mencari Q1. Hanya mengganti pembaginya saja. Contohnya, Q2 sama dengan 2 per 4 dikali N, dan Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. Selanjutnya, kita mencari ukuran data N-nya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensinya. 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 6 yaitu 40. Ketika kita sudah mengetahui nilai N-nya 40,
Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus. Pertama, kita mencari Q1 terlebih dahulu. Q1 sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Q2 sama dengan 2/4 dikali 40 sama dengan 20. Dan Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Baik, selanjutnya kita akan membahas Q1 terlebih dahulu. Di sini sudah ditentukan tepi bawah yaitu 45,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yaitu 5, frekuensi kelas QI yaitu 10, dan panjang interval yaitu 10. Setelah itu, satukan ke dalam rumus. 45,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurangi 5 dibagi 10 dan dikalikan 10. Setelah itu, kita menghitung Q1. 45,5 turunkan. Nah, setelah itu kita menghitung yang 40 dibagi 4, 10. 10 kali 1, 10. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikali 10, 50. 50 dibagi 10, 5. Jadi, 45,5 ditambah 5 yaitu 50,5. Baik, selanjutnya kita akan membahas Q2. Di sini sudah ditentukan tepi bawahnya 55,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas QI-nya yaitu 15, frekuensi kelas QI yaitu 12, dan panjang intervalnya 10. Setelah itu, satukan ke dalam rumus. 55,5 ditambah 2/4 dikali 40 dikurangi 15 dibagi 12 dan dikalikan 10. Nah, kita menghitung Q2. 55,5 diturunkan. 40 dibagi 4, 10. 10 kali 2, 20. 20 dikurangi 15, 5. 5 dikali 10, 50. 50 dibagi 12, 4,166. Jadi, 55,5 dijumlahkan dengan 4,166, yaitu 59,7. Baik, yang terakhir kita akan membahas Q3. Di sini sama, sudah ditentukan tepi bawahnya 65,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yaitu 27, frekuensi kelas QI yaitu 7, dan panjang intervalnya yaitu 10. Setelah itu, satukan ke dalam rumus. 65,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 27 dibagi 7 dikalikan 10. Nah, kita menghitung Q3. 65,5 turunkan. 40 dibagi 4, 10. 10 dikali 3, 30. 30 dikurangi 27, 3. 3 dikali 10, 30. Nah, 30 dibagi 7 yaitu 4,3. Jadi, 65,5 dijumlahkan dengan 4,3 yaitu 69,8. Pengertian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai atau XI dengan nilai rata-rata atau X bar dibagi dengan banyak data atau N. Dalam matematika dinotasikan sebagai singkatan SR. Kegunaan dari menghitung rata-rata tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai keseluruhan data menyimpang dari nilai rata-rata data statistika. Rumus simpangan rata-rata tunggal. Rumus data tunggal dapat kita hitung dengan membagi selisih nilai data dengan nilai rata-rata terhadap nilai data. Rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata dari data berkelompok, dan N sama dengan banyaknya data. Rumus simpangan rata-rata data kelompok adalah sebagai berikut. SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan frekuensi kelas interval kelas ke I, XI sama dengan nilai titik tengah kelas interval kelas ke I, dan X bar sama dengan rata-rata berkelompok. Pengertian simpangan ragam atau variansi. Ragam atau variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variansi dilambangkan dengan S kuadrat. Rumus ragam variansi data tunggal. S kuadrat sama dengan 1/2
sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Keterangan, X kuadrat sama dengan simpangan ragam. XI nilai X ke I, X bar nilai rata-rata data, N nilai jumlah data. Rumus simpangan ragam atau variansi data berkelompok. S kuadrat sama dengan 1/n sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat. Keterangannya, S kuadrat adalah standar deviasi, Fi adalah frekuensi kelas interval kelas KI, Xi adalah nilai titik tengah kelas interval kelas KI, dan X bar adalah nilai rata-rata. Pengertian simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Nilai rata-rata merupakan tolak ukur dari simpangan baku. Rumus simpangan baku data tunggal. S sama dengan S kuadrat adalah 1/n sigma Xi dikurang X bar kuadrat. Keterangan, S sama dengan simpangan baku, Xi sama dengan nilai X ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata data, dan N sama dengan jumlahnya data. Rumus simpangan baku data berkelompok. S adalah sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Keterangannya, S adalah standar deviasi, Fi adalah frekuensi kelas interval kelas KI, Xi adalah nilai titik tengah kelas interval kelas KI, X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku data tunggal. Diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Tentukan A. Simpangan rata-rata, B. Ragam, dan C. Simpangan baku. Langkah pertama, yang harus kita ketahui itu cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari data yang diberikan. Contoh soal ada di slide sebelumnya ya. X bar sama dengan kita jumlahkan angka-angka ini terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan terakhir ditambah 10. Di bawahnya banyaknya angka di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka di bawah ini per 7. Sama dengan kita jumlahkan angka di atas terlebih dahulu, 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan terakhir ditambah 10, kita peroleh hasilnya 42. Di bawahnya yaitu 7 dan 42 dibagi 7 hasilnya yaitu 6. Ini dia nilai rata-ratanya. Setelah mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya, di mana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari harga mutlak Xi dikurang rata-rata dengan bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. SR sama dengan sigma itu artinya jumlah, Xi di sini itu angka-angka di atas yaitu 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, dan X bar ini merupakan rata-rata yang sudah dicari tadi yaitu 6, dan N ini banyaknya angka yaitu 7. Untuk yang pertama, Xi dikurang rata-rata angka 2 terlebih dahulu. 2 dikurangkan rata-rata tadi yaitu 6, berarti 2 dikurang 6. Ingat, sigma artinya jumlah, lalu dijumlahkan lagi, berarti lagi Xi-nya dengan angka selanjutnya yaitu 4. 4 dikurang 6 dan seterusnya sampai terakhir yaitu 10. Per bawahnya N, itu banyaknya angka di atas yaitu 7. Sama dengan, perlu diingat, tanda seperti itu dibaca harga mutlak. Dan maksud dari harga mutlak, kalau misal ketemu jawabannya negatif, maka jawabannya harus positif. Itu maksud dari harga mutlak. Seperti 2 dikurang 6 hasilnya negatif 4. Namun, karena ada tanda harga mutlak seperti itu, maka jawabannya harus positif 4. Lanjut ditambah 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Namun sama halnya karena ada tanda harga mutlak seperti itu, maka jawabannya harus positif 2. Ditambah lagi 5 dikurang 6 hasilnya negatif 1. Namun sama halnya, maka jawabannya harus positif 1. Ditambah 6 dikurang 6 hasilnya 0. Ditambah lagi 7 dikurang 6 hasilnya 1. Ditambah 8 dikurang 6 hasilnya 2. Dan terakhir 10 dikurang 6 hasilnya 4. Lalu kita jumlahkan 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 14. Selanjutnya
SR sama dengan 1/N dikali sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1. Berarti, masukkan 1 dari rumus, selanjutnya dikalikan hasil dari hitungan di atas yaitu 14, lalu dibagi 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Jadi, besar nilai simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 2. Setelah kita sudah menemukan nilai rata-ratanya dari slide sebelumnya yaitu 6, selanjutnya barulah kita bisa menentukan nilai varians, di mana sigma dari XI dikurang X bar atau rata-rata lalu dikuadratkan. Sigma XI dikurangi X bar kuadrat. XI yaitu nilai data dari 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sedangkan X bar adalah nilai rata-rata yaitu 6. Jadi, 2 dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat ditambah 10 dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah 16 ditambah 14 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 adalah 42. S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 1/7 dikali 42, hasilnya adalah 6. Jadi, besar nilai ragam dari data tersebut adalah 6. Adapun simbol dari simpangan baku yaitu S besar saja, di mana rumusnya yaitu dari simpangan baku angka dari S kuadrat. Kebetulan S kuadrat tadi sudah dicari yaitu ragam atau variansi. Tadi kita peroleh nilai S kuadratnya adalah 6. Maka, akar dari S kuadrat kita tulis menjadi akar dari 6, sama dengan akar dari 6 itu kita peroleh hasilnya 2,45. Jadi, besar nilai simpangan baku dari data tersebut adalah 2,45. Contoh soal simpangan rata-rata, simpangan ragam variansi, simpangan baku, data berkelompok. Kali ini saya dengan teman saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Di sini ada sebuah soal yaitu soalnya dalam bentuk data kelompok. Di sini ada tabel, nilainya ada 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Ini frekuensinya ada 4, 8, 14, 12, 10, dan 2. Kemudian kita disuruh tentukan yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua simpangan ragam variansi, dan yang ketiga simpangan baku. Di sini datanya dalam bentuk kelompok. Kita langsung saja bahas contoh soal yang pertama. Di sini suruh menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata biasanya disimbolkan dengan SR. SR untuk simpangan rata-rata data kelompok bisa dirumuskan dengan cara SR sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Diketahui FI di sini adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah, dan X bar adalah rata-rata. Coba kita perhatikan tabelnya. Di sini ada nilai FI, nilai tengah atau XI, FI kali XI, harga mutlak XI dikurangi X bar, dan FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar. Untuk mengisi nilai dan FI kita bisa memindahkan dari soal. Kemudian kita mencari nilai tengah dari 20 sampai 24 adalah 22. Dan untuk mencari FI kali XI adalah 4 kali 22 adalah 88 hingga seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Dan untuk mencari harga mutlak XI dikurangi X bar adalah kita harus mencari rumus X bar dahulu, yaitu sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Hasilnya 34,2. Karena 22 dikurangi 34,2 negatif, lalu harga mutlak ini mempositifkan bilangan negatif, sehingga hasilnya positif 12,2. Kemudian kita mencari FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar adalah 4 kali 12,2. Hasilnya 48,8. Dan sampai seterusnya kemudian kita jumlahkan. Lalu kita hitung simpangan rata-ratanya.
SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI sama dengan 274,4 dibagi 50 dan hasilnya adalah 5,488. Pembahasan soal simpangan ragam atau variansi. Ragam atau variansi disimbolkan dengan S kuadrat. Maka untuk mencari ragam variansi, S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Hampir sama dengan simpangan rata-rata, bedanya simpangan rata-rata menggunakan harga mutlak, sedangkan simpangan ragam atau variansi menggunakan dalam kurung kemudian dikuadratkan. Langkah pertama, kita tentukan XI-nya terlebih dahulu atau nilai tengah. Jumlah batas bawah ditambah jumlah batas atas dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 22. Yang lain juga sama, hasilnya adalah 27, 32, 37, 42, dan 47. Setelah kita tentukan nilai tengahnya, lalu kita tentukan FI dikali XI. Jadi, 4 kita kalikan dengan 22, hasilnya adalah 88. Kemudian sama caranya, 8 kita kalikan dengan 27, hasilnya 216. 14 dikali 32, 448. 12 dikali 37, 444. 10 dikali 42, 420. Dan yang terakhir, 2 dikali 47 sama dengan 94. Setelah itu, baru kita tentukan rata-rata didapat dari sigma FI dikali XI, yaitu 1710 dibagi dengan sigma FI yaitu 50. Maka didapat hasil 1710 dibagi 50, maka hasilnya adalah 34,2. Dan bedanya di sini, baru kita tentukan XI dikurangi X bar. Jangan langsung dikuadratkan, XI dikurangi X bar terlebih dahulu. Bahwa XI-nya di sini adalah 22, kita kurangkan dengan 34,2, maka hasilnya adalah negatif 12,2. Kemudian 27 dikurangi 34,2, hasilnya adalah negatif 7,2. 32 dikurangi 34,2, hasilnya adalah negatif 2,2. 37 dikurangi 34,2, hasilnya adalah 2,8. 42 dikurangi 34,2, hasilnya 7,8. Dan yang terakhir adalah 47 dikurangi 34,2, hasilnya 12,8. Setelah itu baru kita kuadratkan. Hasil XI dikurangi X bar kita kuadratkan. Maka negatif 12,2 dikuadratkan menjadi positif 148,84. Kemudian negatif 7,2 dikuadratkan, hasilnya adalah 51,84. Kemudian negatif 2,2 menjadi 4,48. Sama juga 2,8 dikuadratkan, hasilnya 7,84. 7,8 dikuadratkan, maka hasilnya 60,84. Dan yang terakhir 12,8 dikuadratkan, hasilnya adalah 163,84. Setelah dikuadratkan, baru kita cari FI dikali XI dikurangi X bar. Maka nilai frekuensinya yaitu 4 dikalikan dengan 148,84 didapat hasil 595,36. Kemudian yang kedua 8 dikalikan dengan 51,84, hasilnya 414,72. 14 kita kalikan dengan 4,84, hasilnya 67,76. 12 dikalikan dengan 7,84, hasilnya 94,8. 10 kita kalikan dengan 60,84, hasilnya 608,4. 2 kita kalikan dengan 163,84, maka hasilnya 327,68. Maka setelah ini kita jumlahkan semuanya yang ada di sini, maka didapat hasil sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 2108. Setelah ketemu hasilnya, ini mari kita tentukan ragam atau variansi. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma FI yaitu 2108 dibagi dengan 50, maka dapat hasil 42,16. Ini cara menentukan ragam atau variansi disimbolkan dengan S kuadrat.
Untuk menentukan simpangan bakunya, simpangan baku dilambangkan dengan S. Maka S bisa kita tentukan dengan cara akar dari S kuadrat. S kuadrat itu sendiri kan ragam atau variansi. Jadi, ragamnya di sini 42,16 dikuadratkan sehingga didapat 6,49. Itu cara menentukan simpangan bakunya. Cukup sekian pembahasan tentang kuartil, simpangan rata-rata, simpangan ragam atau variansi, dan simpangan baku. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.